Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Mufikri Aditya. Yang dimana di sini saya akan membahas tentang pengolahan limbah cair industri. Baik, mungkin teman-teman bertanya-tanya apa sih itu definisi dari industri? Definisi dari industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku atau sumber daya menjadi produk yang memiliki nilai tambah melalui proses produksi dan memanfaatkan tenaga kerja, teknologi, dan peralatan. Pengolahan limbah cair. Pengolahan limbah cair merupakan proses pengurangan kandungan pencemar dalam air limbah agar aman bagi lingkungan dan sesuai dengan baku mutu yang berlaku. Pengolahan limbah cair industri yang dimana definisinya sendiri yaitu pengolahan limbah cair industri adalah upaya mengolah air limbah hasil proses industri agar kandungan pencemarnya berkurang hingga memenuhi standar kualitas lingkungan yang ditetapkan. Jadi, teman-teman mungkin sudah ada gambarannya ya tentang apa itu definisi industri, pengolahan limbah cair, dan pengolahan limbah cair industri. Di sini saya akan membahas tentang kitosan sebagai koagulan untuk removal warna pada limbah cair industri pangan. Yang dimana permasalahannya itu limbah cair industri pangan mengandung zat pewarna makanan yang menyebabkan warna sangat pekat, yaitu 1778 PTCO, yang dimana jauh sangat melebihi baku mutu, yang dimana baku mutunya itu 200 PTCO. Kondisi ini dapat menghambat penetrasi cahaya, mengurangi kadar oksigen terlarut, dan mencemari badan air. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas kitosan sebagai keunggulan alami serta menentukan dosis dan waktu pengadukan yang paling optimum untuk menurunkan warna kadar warna limbah. Adapun metode penanganan dari masalah tersebut yaitu metode pengolahan yang diterapkan adalah koagulasi flokulasi menggunakan kitosan sebagai koagulan alami yang dimana dosis kitosan divariasikan menjadi 20%, 30%, dan 40% dalam kurung V per V. Sedangkan waktu pengadukannya diatur selama 15 menit, 45 menit, dan 75 menit. Dan mungkin kawan-kawan bertanya, apa hasil akhirnya? Jadi hasil akhirnya itu kondisi terbaik diperoleh pada penggunaan kitosan 30%. Jadi pada saat dilakukan analisis menjadi 20%, 30%, dan 40%, kitosan 30% dengan waktu pengadukan selama 45 menit dikategorikan sebagai kondisi terbaik. Dan efisiensi penyisahan warna mencapai 96%, sehingga warna limbah telah memenuhi baku mutu yang ditetapkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kitosan efektif digunakan sebagai keunggulan alami karena dapat menurunkan warna limbah cair industri pangan. Jadi, dalam proses hasil penelitian didapatkan hasilnya itu, yang dimana kitosan ini bisa dikatakan efektif lah, karena keunggulannya itu alami dan dapat menurunkan warna limbah cair industri pangan. Next. Adapun masalahnya itu yang pertama yaitu limbah cair pertambangan yang mengandung berat sulfat nitrat padatan tersuspensi, senyawa organik, dan salinitas tinggi yang dapat mencemari lingkungan serta membahayakan kesehatan. Yang dimana diperlukan teknologi yang mampu mengolah limbah sekaligus memulihkan sumber daya yang masih bernilai. Yang dimana terdapat logam berat seperti Cu, Pb, Zn, dan lain-lain. Serta sulfat, nitrat, padatan tersuspensi, senyawa organik, dan salinitas tinggi. Adapun metode penanganannya itu yaitu metode Safmin yang mana perstipisi logam. Pertama, metode Safmin itu persipasi logam dulu, lalu dihilangkan sulfatnya, lalu dikarbonasi dan pemulihan aluminium. Dari mana persipitasi logam, penghilangan sulfat dan karbonasi dan pemulihan aluminium. Lalu sparrow awal, lalu reverse osmosis yaitu RO yang biasa dikenal RO. Yang mana persipitasi awal dilanjutkan dengan reverse osmosis. Dan yang ketiga itu biogenic sulfate, yang dimana
bakteri sulfit saturating red hat dan produksi H2S, lalu pengendapan logam sebagai sulfida MS, yang mana bakteri menghasilkan H2S, A25 untuk mengendapkan logam sebagai sulfida, meskipun desals, yang mana precipitatasinya dan pertukaran ion, lalu regenerasi Rein, lalu liquid dissociation, yang mana persentase pertukaran ion, regenerasi resin dan liquid discharge atau ZLD, yang mana didapatkan keterangan hasil akhir Safmin yaitu air berkualitas tinggi dan penurunan sulfat secara signifikan. Adapun metode Sparrow pemulihan air tinggi dan mengurangi volume membran RO, yaitu biogenic sulfate, efektif menghilangkan logam terutama CU, serta memungkinkan pemulihan logam berharga. Lalu desals yaitu pemulihan air sebanyak 90% pemulihan garam dan tidak menghasilkan limbah cair akhir atau XLD. Adapun yaitu pada jurnal kali ini yaitu pengolahan limbah cair model industri pulp dan kertas menggunakan kombinasi metode koagulasi, flokkulasi, iradiasi UV, H2O2 dan elektrokoagulasi. Yang dimana penulisnya itu Gali Yuliani, Ratna Agustiningsi, dan Nur Fitria Rahmi Buniman Anwar. Yang dimana aspeknya itu permasalahannya itu limbah cair industri dan kertas mengandung lignin serta senyawa organik lain yang menyebabkan warna sangat gelap dan nilai COD tinggi. Yang dimana kondisi ini bisa dikatakan menyulitkan proses pengolahan dan berisiko mencemar lingkungan. Penelitian ini bertujuan membandingkan kinerja proses koagulasi flokkulasi UV H2O2 dengan elektrokoagulasi dalam menurunkan warna dan COD. Yang dimana warnanya sangat pekat, COD-nya tinggi, dan senyawa organiknya itu bisa dikatakan sangat mengandung lignin lah, sehingga di warnanya itu sangat pekat. Adapun metode penanganannya itu yang pertama koagulasi flokkulasi menggunakan PAC dan kitosan, lalu kemudian dilanjutkan dengan iradiasi UV H2O2 untuk mengoksidasi senyawa organik. Lalu metode kedua itu elektrokoagulasi menggunakan elektroda aluminium pada kondisi optimum pH pan NaCl 600 ppm tegangan 2 volt selama 40 menit. Dan mungkin kan kawan bertanya bagaimana hasil akhirnya. Jadi hasil akhir yang didapatkan itu dengan menggunakan metode koagulasi flokkulasi UV H2O2 yang dimana warnanya jadi 71 menurun sebanyak 71%, turbiditasnya menurun 72%, COD-nya menurun 38%. Dan elektrokoagulasi itu warnanya turun sebanyak 91,31% dan COD 83,53%, di mana elektrokoagulasi memberikan penurunan warna dan COD paling tinggi, sehingga merupakan metode paling efektif untuk mengolah limbah cair industri pulp dan kertas. Lalu yang ketiga itu strategi pengolahan limbah industri farmasi untuk meningkatkan kelestarian lingkungan. Jadi mana penulisnya itu Alia Puspita Dewi, Reda Fabrianti, Surya Alvina Nasaha, Nur Latifah. Yang dimana permasalahannya itu limbah industri farmasi ini mengandung senyawa farmasi aktif atau API dan antibiotik hormon pelarut organik, logam berat serta limbah B3 yang sukar terurai, sehingga berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan dan memicu resistensi antibiotik. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi strategi pengelolaan limbah yang efektif dan berkelanjutan untuk mengurangi dampak pencemaran tersebut. Di mana permasalahan utamanya itu limbah industri farmasi ini mengandungi senyawa formal, serta antibiotik hormon, pelarut organik, dan logam berat, serta limbah B3 yang bisa dikatakan sukar untuk terurai. Adapun metode penanganan yang dilakukan itu strategi pengolahan limbah dilakukan secara terpadu dengan memanfaatkan proses fisika kimia meliputi koagulasi flokkulasi serta filtrasi membran, reverse osmosis, dan adsorpsi karbon aktif. Metode tersebut dikombinasikan dengan pengolahan biologis menggunakan biorotasi dan aktif sulfates, serta teknologi oksidasi lanjut atau Advanced Oxidation Process per AOPS, seperti azonasi dan fotokatalisis.
Selain itu, penerapan konsep green farmasi bertujuan menekankan pembentukan limbah sejak tahap produksi. Adapun hasil akhirnya itu karena penelitian ini merupakan studi literatur atau review, tidak disajikan data kuantitatif. Jadi ini bisa dikatakan penelitian ini itu merupakan studi literatur, sehingga tidak ada data yang kuantitatif maupun nilai efisiensi pengolahan. Tetapi hasil kajian ini menunjukkan bahwa integrasi teknologi pengolahan limbah dengan konsep green farmasi menjadi pendekatan yang paling efektif dan mewujudkan pengolahan limbah industri farmasi yang berkelanjutan. Adapun yang ketiga itu analisis pengolahan limbah cair industri tekstil, di mana studi kasusnya itu di PT JAL Indonesia Tekstil dan terdampak terhadap kesehatan masyarakat desa Gemulang, Kecamatan Pasangan, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, yang di mana penulisnya Rahmat Syah dan Alwan Harikusnanto Joseph Sarto. Yang di mana permasalahannya pada PT JAL Indonesia Tekstil yaitu pertama, limbah cair yang dihasilkan industri tekstil mengandung berbagai bahan pencemar seperti WOD, COD, zat kimia, dan zat warna yang berpotensi menurunkan kualitas lingkungan, serta membahayakan kesehatan masyarakat. Dan yang kedua itu penelitian ini juga bertujuan untuk menilai efektivitas instalasi pengolahan air limbah IPAL milik PT Jali Indonesia Tekstil dalam menjaga kualitas air sungai Kalisari. Yang di mana metode penanganannya itu pengolahan limbah dilakukan menggunakan IPAL yang menyaksikan proses biologis yaitu sistem anaerob dan aerob, dengan proses fisika kimia yang meliputi penyaringan screening, equalization, pendingin cooling, sedimentasi, koagulasi, folikulasi, filtrasi hingga tahap outlet tank limbah dibuang. Jadi metode penanganannya itu yang itu menggunakan IPAL yang dikombinasikan secara biologis dan menggunakan sistemnya itu aerob dan anaerob. Dan terdapat juga proses kimia fisika yaitu seperti penyaringan, session pendingin, sedimentasi, koagulasi, serta filtrasi. Yang mana hasil akhirnya didapatkan bahwa sebagian besar parameter limbah telah memenuhi baku mutu meliputi suhu, warna, amonia, BOD sebesar 4 mg per liter, serta COD sebesar 22,5 mg per liter, serta fenol sebesar 0,10 mg per liter, serta kromium sebesar 0,7 mg per liter, minyak dan lemak sebesar 2,38 mg per liter, pH-nya juga sebesar 7,7 serta sulfida sebesar 0,4 mg per liter. Namun kadar TSS-nya masih berada di atas ambang batas yang ditetapkan yaitu 149 mg per liter dibandingkan baku mutu maksimum 30 mg per liter. Sehingga diperlukan peningkatan efektivitas proses pengolahan. Selain itu, kondisi sungai Kalisari masih menunjukkan adanya pencemaran yang mengindikasikan bahwa terdapat sumber pencemar lain selain limbah yang berasal dari PT JAL Indonesia Tekstil. Adapun ya selanjutnya itu yaitu pengolahan air limbah petrokimia menggunakan biochar termodifikasi cangkang telur sebagai adsorben. Itu sebuah pendekatan teknoekonomi dan berkelanjutan yang dimana penulisnya itu Andi G. Kumi, Muna G. Ibrahim, Manabu Fuji, dan Mahmud Nas. Yang mana permasalahannya itu limbah cair ini di industri petrokimia mengandung senyawa hidrokarbon yang aromatik seperti toluena dan silena yang bersifat beracun, sulit mengalami degradasi secara alami, serta berpotensi mencemari lingkungan. Penelitian ini dilakukan untuk mengembangkan Excel Modified Biochar atau disingkat EMBC sebagai absorben yang efektif, ekonomis, dan ramah lingkungan. Adapun metode penanganannya itu proses pengolahannya limbah dilakukan melalui metode adsorpsi menggunakan Excel Modified Biochar EMBC yang disintesis dari bakar lumpur IPAL dan limbah cangkang telur. Kondisi operasi terbaik diperoleh pada pH 10. Dosis absorben sebesar 2 G per L dan waktu kontaknya itu diperlukan waktu selama 60 menit. Dan mungkin teman-teman bertanya, hasil akhir dari penelitian ini bagaimana? Jadi hasil akhirnya itu kawan-kawan penggunaan EMBC mampu menghilangkan toluena hingga 79,1% dan silena sebesar 86,6%. Selain itu absorben ini masih dapat diregenerasi dan digunakan kembali hingga 5 siklus sehingga memiliki potensi yang diterapkan pada skala industri.
Adapun di sini pada pembuatan kelompok kami itu jurnalnya itu pembuatan kompos dari sampah organik yang dimana jurnal An-Nisam yang dimana jurnal Bakti Bagi Bangsa Vol 1002 2022 yang mana penulisnya Wahyu Adian Ningrum Husnul Khotimah Purnama Putra Universitas Islam 45. Di mana terbelakang dari jurnal tersebut yaitu sampah di Bekasi meningkat setiap tahun, terutama plastik yang sulit terurai. Pemahaman masyarakat tentang pemilihan masih rendah, sehingga perlu penerapan 3R. Mungkin tujuannya juga ini toh tujuan dari jurnal ini itu seperti memberikan edukasi kepada masyarakat di mana mengurangi dampak sampah rumah tangga dan menghasilkan pupuk kompos organik yang bermanfaat bagi tanah. Adapun proses pembuatannya itu proses pembuatan kompos dari sampah organik itu menyiapkan sampah organik. Jadi pertama-tama itu kumpulkan sampah organik seperti sisa sayuran, kulit buah, daun, dan sisa makanan lainnya. Lalu kita cacah kecil-kecil. Sampah organik dicacah menjadi ukuran kecil agar mempercepat proses dekomposisi. Lalu dicampur tanah. Cacahan sampah organik dicampur dengan tanah atau bahan seperti yang kaya akan mikroba dengan perbandingan sesuai aduk hingga merata. Lalu setelah dicampur tanah itu dan lalu ini tuh bisa dikatakan difermentasi lagi, teman-teman, tidak langsung digunakan selama 2 sampai 4 minggu. Yang dimana disimpan dalam wadah tertutup atau semi tertutup. Aduk secara berkala 2 sampai 3 hari sekali. Jadi teman-teman, didiamkan kita 2 sampai 4 minggu, tidak hanya didiamkan, diperhatikan setiap 2 sampai 3 hari sekali agar proses fermentasi berjalan optimal. Lalu setelah 2 sampai 4 minggu, kompos sudah siap dipakai. Yang dimana kompos berwarna coklat, kehitaman, berbau tanah, dan teksturnya remah, sehingga kompos siap digunakan untuk tanaman. Tipsnya itu pastikan agar proses ini berhasil, teman-teman harus perhatikan hal tersebut, yaitu satu, pastikan kelembapan bahan tidak terlalu basah atau kering. Dan yang kedua, ajak secara rutin untuk menjaga sirkulasi udara. Yang ketiga, proses bisa lebih cepat jika bahan dicacah lebih kecil dan kelembapannya terjaga, teman-teman. Jadi ada faktor kelembapan dan bahan yang lebih kecil dapat memungkinkan untuk lebih cepat. Dan di mana dampaknya itu masyarakat mulai memahami di mana pentingnya itu pemilihan sampah, menerapkan prinsip 3R dan lingkungan menjadi lebih besar serta nyaman. Jadi setelah adanya penelitian ini, masyarakat itu lebih sadar akan pentingnya itu pemilihan sampah dan menerapkan prinsip 3R. Dan kesimpulannya itu kompos menjadi solusi nyata untuk sampah organik. Sosialisasi efektif meningkatkan kesadaran dan praktik langsung akan lebih memperkuat pemahaman masyarakat. Pun yang ketiga itu pembuatan biogas, yang dimana jurnal studi kasusnya itu inovasi ekonomi vol 02 2018 penulis Kuntang Winangun dan Wawan Krisnadi Putra Universitas Muhammadiyah Ponorogo dan Universitas Muhammadiyah Malang. Di mana itu biogas, latar belakangnya adalah biogas adalah energi terbarukan dari kotoran sapi yang ramah lingkungan dan ekonomis. Masyarakat desa Rojo Mulyo menghadapi biaya tinggi untuk LPG dan belum memahami teknologi biogas. Di mana metode pelaksanaan pembuatan biogas dari kotoran sapi yaitu bahan bakunya yang pertama kotoran sapi. Kotoran sapi segar dikumpulkan dan disiapkan sebagai bahan baku utama. Lalu pencampuran. Pencampurannya itu kotoran sapi dicampur dengan air perbandingannya 1:1 atau 1:2 hingga menjadi slurry atau campuran cair yang homogen. Dan yang ketiga itu digester fermentasi 10-20 hari. Seluruh dimasukkan ke dalam digester reaktor kedap udara untuk difermentasi secara anaerob tanpa oksigen selama 10-20 hari. Bakteri anaerob akan menguraikan bahan organik dan menghasilkan gas biogas. Kondisi yang diperhatikan itu digester tutup rapat, suhu stabil yaitu 30-40 Celcius serta bebas dari kebocoran. Dan yang keempat itu gas biogas dihasilkan. Selama proses fermentasi, gas biogas terutama mengandung metana atau CH6 terbentuk dari terutama di bagian atas digester. Komposisi biogas itu metana sebanyak 50-70%, CO2, karbon dioksida 30-50%, gas lainnya dalam jumlah kecil. Lalu kompor biogasnya itu sudah siap dipakai jika sudah melalui beberapa tahap. Lalu adapun gas biogas yang dialirkan melalui pipa ke kompor biogas untuk digunakan sebagai bahan bakar memasak. Kompor biogas siap digunakan secara aman dan efisien.
Lalu adapun catatan pentingnya itu pastikan semua sambungan pemakaian udara agar gas tidak bocor dan aduk seluruh secara berkala jika menggunakan digester tipe batch. Lalu sisa seluruh atau lumpur dari digester dapat digunakan sebagai pupuk organik. Adapun manfaat biogasnya itu yang pertama energi terbarukan dan ramah lingkungan, mengurangi penggunaan LPG, ketiga mengurangi pencemaran kotoran ternak dan sisa seluruh dapat digunakan sebagai pupuk organik. Jadi manfaatnya ini kotoran sapi juga teman-teman banyak jika diolah. Adapun dampaknya itu biaya rumah tangga menurun karena beralih ke biogas, jadi masyarakat lebih peduli lingkungan dan mampu memanfaatkan kotoran sapi. Dan terjadi kolaborasi nyata antara masyarakat, mahasiswa, dan dosen. Dan hasil kegiatan diikuti oleh 20 peserta selama 3 bulan, dan masyarakat antusias memahami konversi kompor LPG ke biogas, serta teknologi pembuatan biogas yang ramah lingkungan. Dan kesimpulannya itu biogas dari kotoran sapi terbukti bermanfaat sebagai energi alternatif murah dan ramah lingkungan. Program pemberdayaan dan meningkatnya pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran masyarakat, kegiatan ini menjadi wujud nyata dari Dharma perguruan tinggi melalui pengabdian kepada masyarakat. Nah, selanjutnya itu saya akan membahas tentang apa itu biogas. Mungkin teman-teman di sini bertanya apa itu si biogas. Jadi biogas itu adalah gas yang dihasilkan dari penguraian bioorganik oleh mikroorganisme dalam kondisi tanpa oksigen atau anaerob. Biogas dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi terbarukan untuk memasak listrik dan bahan bakar, serta menghasilkan residu yang dapat digunakan sebagai pupuk organik. Adapun tahap proses pembuatan biogas itu yang pertama persiapan bahan baku. Jadi pertama-tama teman-teman harus menyiapkan bahan baku terlebih dahulu teman-teman. Lalu diolah ini bahan baku, lalu dicampurkan bahan baku ini, lalu digestur. Lalu sudah teman-teman gestur, lalu proses fermentasi anaerob. Setelah proses fermentasi anaerob, lalu teman-teman simpankan ini biogas. Walaupun biogas adalah sebagai sumber energi, dapat digunakan memasak, penerangan, dan lain-lain. Adapun seluruh limbah cair. Sisa hasil fermentasi yang dapat digunakan untuk seluruh limbah cair untuk pupuk organik dan cair atau padat. Adapun manfaatnya sebagai sumber energi terbarukan, ramah lingkungan, mengurangi pencemaran limbah organik, menghasilkan pupuk organik berkualitas, serta menghemat biaya hidup. Adapun yang ketiga itu biodiesel. Mungkin teman-teman di sini bertanya-tanya, apa sih itu biodiesel? Biodiesel adalah bahan bakar nabati yang dibuat dari minyak dan tumbuhan lemak hewan atau minyak jelantah melalui proses kimia. Biodiesel digunakan sebagai alternatif bahan bakar diesel yang lebih ramah lingkungan dan dapat mengurangi emisi gas buang. Adapun tahapan pembuatan biodiesel dari minyak jelantah, jadi bahan yang dibahas di sini itu menggunakan minyak jelantah. Di mana pertama-tama dikumpulkan minyak jelantah, lalu disaring, lalu dipanaskan agar mengurangi kadar air, lalu treatment menggunakan asam, lalu dicuci dan diendapkan, lalu ditransfertasikan dengan reaksi utama, lalu dilakukan lagi pengendapan menggunakan gliserol, lalu digunakan lagi pemisahan gliserol, lalu dicuci ini biodieselnya, lalu dikeringkan sehingga ada hasil akhirnya itu biodiesel siap digunakan sebagai bahan bakar alternatif yang ramah lingkungan. Memang bahan utamanya itu minyak jelantah, metanol serta katalis. Jadi catatannya itu mungkin peralatan yang digunakan harus bersih dan kering untuk hasil biodiesel yang sempurna. Dan mungkin itulah yang sempat saya bahas untuk kali ini. Lebih dari kurangnya mohon dimaafkan teman-teman karena saya hanyalah manusia yang tidak lupa akan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.